Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ilmu Falak UIN Malisongo. Di video kali ini, kami akan membahas tentang tokoh-tokoh ilmu astronomi Islam. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar dapat memberikan ilmu dan informasi kepada orang lain. Oke, lanjut. Berbagai penemuan yang ditemukan oleh beberapa ahli memberikan banyak manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, tidak terkecuali ilmu astronomi. Perlu diketahui, jika astronomi merupakan salah satu ilmu tertua yang pernah diteliti keberadaannya. Sejarah mencatat jika astronomi telah dipelajari sejak zaman Babilonia, Mesir, Cina, bahkan setelah runtuhnya kebudayaan Yunani dan Romawi. Hingga akhirnya, perkembangan astronomi berpindah pada bangsa Arab. Oleh bangsa Arab, astronomi berkembang sangat pesat, terutama pada saat masa kerajaan Islam sekitar abad 8 hingga 15 Masehi. Tidak heran jika banyak ilmuwan-ilmuwan Islam yang muncul dan mempelajari khususnya ilmu astronomi. Dan berikut ini adalah beberapa ilmuwan atau astronom Islam yang mempunyai peran penting dalam perkembangan ilmu astronomi di dunia. Siapa sajakah astronom tersebut? Berikut pembahasannya. Yang pertama adalah Al-Farghani. Al-Farghani atau yang lebih dikenal dengan nama Al-Farganus di dunia barat merupakan seorang astronom muslim yang berasal dari Persia. Al-Farghani adalah astronom yang sangat terkenal di abad ke-9 dan juga seorang perintis ilmu astronomi modern. Pada tahun 829 Masehi, Al-Farghani melakukan penelitian yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun yang terdapat di Baghdad. Dengan peralatan yang mendukung dan modern saat itu, Al-Farghani berusaha untuk mengetahui diameter bumi, jarak, dan juga diameter dari beberapa planet lainnya. Beliau Al-Farghani bergabung dalam proyek pengukuran dari derajat garis lintang bumi. Selain itu, dia juga berhasil menjabarkan jarak serta diameter dari beberapa planet yang merupakan suatu pencapaian luar biasa saat itu. Al-Farghani menulis seluruh hasil pengamatan dan penelitiannya di dalam sebuah buku yang berjudul Harakat As-Samawiyah wa Jawami Ilmu An-Nujum atau Asas-Asas Ilmu Bintang. Buku tersebut menjadi salah satu buku yang berpengaruh bagi dunia astronomi di Eropa. Tidak heran jika buku tersebut sudah diterjemahkan menjadi beberapa bahasa, salah satunya bahasa Inggris, dan berubah judul menjadi Elements of Astronomy. Yang kedua adalah Al-Battani. Al-Battani memiliki nama lain yaitu Muhammad Ibnu Jabir Ibnu Sinan Abu Abdullah atau lebih dikenal dengan Bapak Trigonometri. Beliau mempunyai nama latin yaitu Albatenius. Selain sebagai seorang ahli di bidang matematika, Al-Battani juga merupakan seorang astronomi muslim terbesar di Arab. Salah satu penemuan terbesarnya selain tabel kotangan yaitu penentuan tahun matahari sebagai 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Sebelumnya, perhitungan tersebut pernah dilakukan oleh Ptolemy dengan hasil tahun matahari yaitu 365 hari, 5 jam, 55 menit, dan 12 detik. Selain memperbaiki hasil perhitungan dan menyusul tabel baru matahari dan bulan milik Ptolemy, Al-Battani juga menemukan arah matahari mengalami perubahan. Tidak hanya itu saja, Al-Battani juga membuat sebuah kitab yang sangat populer yaitu Al-Zih Al-Sabi, dan kitab tersebut menjadi rujukan bagi para ahli astronomi di dunia barat atau Eropa. Banyak ahli astronomi dari Eropa yang berpedoman pada kitab tersebut. Sebut saja Copernicus, Kepler, hingga Babbage. Bahkan Copernicus mengaku berhutang budi pada Al-Battani, dan hal tersebut tercatat di dalam bukunya yang berjudul De Revolutionibus Orbium Coelestium. Yang ketiga adalah Ibnu Satir. Ibnu Satir merupakan orang yang melakukan perombakan dari keseluruhan teori geosentris yang dibuat oleh Ptolemy. Jika dilihat secara matematis, Ibnu Satir mengenalkan epicycle rumit atau sistem lingkaran dalam lingkaran dengan menjelaskan gerak Merkurius saat bumi menjadi pusat alam semesta dan Merkurius bergerak mengitari bumi. Ibnu Satir menemukan jam astrobel pertama di abad ke-14 Masehi.
Jam astrobel merupakan salah satu instrumen astronomi yang berfungsi sebagai penentu lokasi dan memperkirakan posisi matahari, bulan, planet, serta bintang, menentukan letak bujur dan letak lintang. Selain jam astrobel, Ibnu Satir juga menemukan jam matahari dan merupakan jam dengan polar aksis sandial paling tua yang masih ada hingga saat ini. Kompas juga menjadi barang temuannya dengan menganut dasar jam matahari dan kompas magnetis di awal abad ke-14 Masehi. Yang keempat adalah Al-Biruni. Astronom satu ini cukup terkenal di masa Renaissance dan dia juga yang mengungkapkan bahwa bumi berputar pada porosnya. Al-Biruni memperkirakan ukuran dari planet bumi serta memperbaiki arah dari kota Makkah berdasarkan perhitungan saintik dari segala arah di berbagai tempat. Al-Biruni telah melakukan berbagai macam perhitungan terkait dengan astronomi, seperti menghitung garis lintang Khod, membuat proyeksi peta kartografi termasuk proyeksi belahan bumi di bidang datar, dan penelitian mengenai radius bumi pada 6.339,6 km. Yang kelima adalah Ibnu Haytham. Ibnu Haytham melakukan percobaan dan penelitian mengenai cahaya dan hasilnya menjadi inspirasi bagi ilmuwan lain seperti Bacon, Boger, dan Kepler untuk membuat mikroskop dan teleskop. Tidak dipungkiri, jika Ibnu Haytham adalah orang yang pertama menyelidiki mengenai cahaya dan hasilnya, penelitiannya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul Light on Twilight Phenomena. Di dalam penelitiannya, banyak membahas tentang senja, serta lingkaran cahaya yang terdapat di sekitar bulan dan matahari, termasuk bayang-bayang dan gerhana. Salah satu penelitiannya yaitu mengenai cahaya fajar, dimulai saat matahari berada di garis 19 derajat sebelah timur. Sedangkan warna merah pada senja akan menghilang jika matahari ada di garis 19 derajat ufuk barat. Tidak hanya itu saja, Ibnu Haytham melakukan percobaan pada kaca yang dibakar, dan dari sanalah muncul teori lensa pembesar. Nah, oke teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai tokoh-tokoh ilmu astronomi Islam. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Tunggu video-video menarik lainnya di channel ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.